Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah baik semua ya. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Sebelum berdoa, coba rapikan tempat duduknya terlebih dahulu. Lihat apa ada sampah di bawah meja dan bawah kursinya. Oke, sudah siap? Duduk siap berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya Ibu cek kehadiran ya. Hari ini siapa aja yang tidak masuk? Monica, izin kemana? Oh, ada urusan. Oh iya. Terus siapa lagi yang tidak masuk? Masuk semua? Oke. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang akhlak. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang perilaku jujur. Kemarin sudah Ibu tugaskan untuk membaca materi yang hari ini akan kita pelajari. Sudah pada baca semua kan? Oke, berarti hari ini kita langsung saja masuk ke materi perilaku jujur. Oke, langsung saja pada hari ini kita masuk ke pembelajaran. Di sini ada yang sudah tahu apa pengertian perilaku jujur? Yang kemarin di buku pada halaman 79 yang Ibu minta tugaskan kalian untuk membacanya, yaitu pengertian dari perilaku jujur itu apa? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Iya, coba. Iya, jadi perilaku jujur itu adalah kesesuaian apa yang diucapkan dan diperbuat dengan kenyataan yang ada. Dan kita diperintahkan Allah langsung di dalam Al-Quran yang terdapat pada surat apa? Surat apa? Ada yang tahu? Iya, surat At-Taubah ayat 119. Ada yang sudah hafal? Coba siapa yang sudah hafal? Oke, kita baca bersama-sama dahulu ya. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kanu ma'as-shodiqin. Artinya, ada yang sudah tahu artinya? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, jadi kita memang dianjurkan untuk berperilaku jujur. Adapun maksud dari ayat ini yaitu bergabunglah bersama orang-orang yang jujur dalam keimanannya, dalam ucapannya dan perbuatannya. Karena tidak ada keselamatan bagi kalian kecuali dalam kejujuran. Jadi kejujuran inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Lawan dari jujur, siapa yang tahu? Dusta, iya. Munafik. Munafik adalah dusta. Ada yang tahu ciri-ciri orang munafik? Ada 3, iya. Siapa yang tahu? Coba sebutkan.
Oke, jadi ciri-ciri orang munafik itu ada 3, yaitu apabila dia berbicara, ia dusta. Apabila ia berjanji, dia mengingkari. Dan apabila ia dipercaya, dia berkhianat. Ya, itu ada dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga ada pendapat oleh Ibnu Qayyim, ya, dasar iman itu adalah kejujuran. Kalau dasarnya sebaliknya, dasar nifaq atau keburukan itu adalah kebohongan atau dusta. Maka kejujuran dan dusta itu adalah sebuah yang bertentangan. Dan Allah juga menegaskan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seseorang hamba dan yang mampu menyelamatkannya dari azab kecuali kejujuran. Jadi kejujuran itu sangat amatlah penting bagi kita. Dari hal yang kecil kita harus belajar dari diri kita sendiri untuk berperilaku jujur. Selanjutnya, keutamaan perilaku jujur. Nabi sudah menganjurkan umatnya untuk selalu jujur. Kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya itu kepada kebaikan atau kebajikan. Dan Rasulullah juga menjelaskan bahwa sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Ya, itu hadis riwayat Bukhari. Jadi jujur itu adalah tanda keislaman seseorang muslim. Kejujuran itu akan membawa kedudukan yang tinggi maupun di dunia dan di akhirat. Jadi dengan kejujuran itu seorang hamba akan memperoleh kemuliaan dan insya Allah akan terhindar dari keburukan. Sedangkan dusta tadi, kebalikan dari kejujuran adalah dia hanya akan merasa tidak tenang, khawatir, sehingga bisa membuat khawatir yang berlebihan dan berisiko menjadi penyakit. Jadi kita harus menghindari dusta. Jangan sekali-sekali kita mencoba untuk berbohong. Karena kenapa? Karena dari sebuah kebohongan kecil akan diikuti kebohongan-kebohongan lagi di belakangnya. Seperti itu. Masih pada semangat anak-anak semua? Sudah pada makan belum? Oh ya, nanti kita makan bareng-bareng ya. Oke, tadi sudah Ibu jelaskan tentang pengertian dan keutamaannya. Nanti lanjut ke apa tadi? Selanjutnya, iya, macam-macam. Sebelumnya Ibu ada jargon tentang anak jujur. Ketika Ibu katakan aku anak jujur, nanti kalian menggempalkan tangan, lalu kalian bilang, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Oke? Oke, kita coba ya. Aku anak jujur. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Tambahin apa? Takbir, Allahu Akbar. Kayak gitu ya, biar semangat lagi. Oke, coba sekali lagi ya. Aku anak jujur. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Takbir, Allahu Akbar. Oke, udah semangat lagi ya. Oke, langsung kita lanjut. Tadi apa? Ya, macam-macam kejujuran. Ya, macam-macam kejujuran itu terbagi menjadi 3 berdasarkan tempat. Yang pertama apa? Iya, jujur dalam niat. Jujur dalam niat itu bisa diartikan bagaimana kita hendak melakukan sesuatu. Niat itu ada pada diri kita masing-masing. Dan niat itu cuman diri kita sendiri yang mengetahui dan Allah yang mengetahui. Makanya dalam setiap ucapan dan perbuatan pasti didasari oleh niat terlebih dahulu. Makanya luruskan niat terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang baik.
Kalau niat kita sudah baik, insya Allah hasilnya baik. Kalau niat kita buruk, ya itu akan juga menghasilkan hal yang buruk. Makanya berniat dari diri kita sendiri untuk hal yang baik. Yang kedua apa? Jujur dalam ucapan. Iya. Jadi kita diperintahkan untuk jujur dalam berucap, yaitu memberitakan sesuatu atau mengucapkan sesuatu dengan sesuai realita yang ada, sesuai dengan kejadian yang ada, kecuali jika ada kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat, misalnya dalam memperdamaikan dua pihak yang saling bertengkar atau dalam perperangan, itu dibolehkan oleh syariat untuk memperoleh kebaikan, tapi jangan sampai disalahgunakan seperti itu. Jadi setiap hambanya itu berkewajiban untuk menjaga lisannya, yaitu dengan berbicara jujur, tidak mengada-ngada, dan menghindari kata-kata yang buruk dan kata-kata yang memang tidak pantas atau tidak harus dikatakan. Nah, perilaku jujur dalam ucapan ini memang sangat, maksudnya dia itu terlihat tampak karena memang menggunakan lisan. Jadi hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berkata. Jangan sampai dalam ucapan kita ini, perkataan kita ini menimbulkan hal-hal yang buruk, menimbulkan fitnah seperti itu. Terus kejujuran dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan, yaitu maksudnya seimbang perbuatan kita, lahiriah dan batiniah kita. Jadi apa yang kita katakan, itulah apa yang akan kita kerjakan. Jadi jujur dalam perbuatan ini bisa kita lakukan dengan terus-menerus dan ikhlas, seperti itu. Selanjutnya, tentang hikmah perilaku jujur. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Sebelumnya ibu ada sedikit cerita mengenai perilaku jujur ini. Jadi pada zaman dahulu ada seorang soleh yang mempunyai toko. Dia itu berjualan atau berdagang pakaian. Jadi dia itu mengamanatkan kepada pegawainya atau penjaga tokonya itu, ketika orang berbelanja di tokonya itu, mereka harus mengecek dulu barang-barang yang akan mereka beli. Kenapa? Karena takut ada barang yang cacat seperti itu. Jadi pada suatu hari si soleh ini lagi tidak ada di toko, dan ada pembeli Yahudi datang ke tokonya. Ia membeli sebuah baju dan ia langsung membayar kepada penjaga toko. Lalu dia pergi. Terus pegawai toko tadi memberitahu kepada si soleh, tadi ada pembeli Yahudi, dia membeli baju dan langsung membayar dan langsung pergi. Dia tidak mengecek barang terlebih dahulu. Terus apa yang dilakukan si soleh? Si soleh mengambil uang yang tadi si Yahudi bayarkan, lalu pergi mencari Yahudi tersebut. Kata si penjaga tokonya tadi, Yahudi pergi bersama rombongan dagangnya. Si soleh mencari si Yahudi tersebut selama 3 hari, baru ketemu dengan si pembeli Yahudi tadi. Yahudi itu bertanya, "Mengapa kamu melakukan ini?" Terus si soleh menjawab. Kalian tahu apa jawabannya? Dia menjawab, "Karena Islam dan perkataan Rasulullah
karena bukan termasuk golonganku orang yang tidak jujur. Sampai sebegitunya si Soleh mengagungkan sebuah akhlak jujur ini. Lalu si pembeli Yahudi ini mengatakan, sebenarnya aku juga membayar dengan uang yang palsu. Dan akhirnya si Yahudi itu memberikan uang 3.000 dan menambahkannya kepada si Soleh. Nah, jadi apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Si Soleh ini sungguh sangat mulia, dia mementingkan kejujurannya. Jadi yang patut kita contoh dari kisah ini, kita harus benar bersungguh-sungguh dari diri kita sendiri untuk berperilaku jujur, dari niat tadi sampai ucapan, sampai perbuatan. Karena kejujuran ini memang sangat penting bagi kita. Jangan sampai sekecil apapun kebohongan itu akan berdampak buruk. Jadi mulailah dari sekarang, awal dari kita sendiri, baru kepada orang lain, agar kita terbiasa untuk berperilaku jujur. Jadi, adapun hikmah dari pembelajaran kita hari ini tentang perilaku jujur, yaitu kalau di buku ada 5. Yang pertama apa? Perasaan menjadi enak dan hati tenang. Karena jujur akan membuat kita menjadi tentram, tidak takut akan diketahui kebohongan karena kita kan sudah jujur. Nah, terus yang kedua apa? Mendapatkan kemudahan dalam hidup karena insya Allah akan dibantu oleh Allah. Terus yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya insya Allah. Terus yang keempat, dijamin masuk surga. Yang tadi kita sudah bahas, ada dalil-dalil dan hadisnya. Terus yang kelima, dicintai oleh Allah dan Rasul, karena memang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk berperilaku jujur. Mungkin materi hari ini cukupkan sampai di sini dulu. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu minta kepada anak-anak semua, nanti kalian bagi kelompok menjadi 3. Nanti ada kelompok yang Ibu kasih nama ya. Kelompok pertama ada kelompok jujur dalam niat, kelompok 2 ada jujur dalam ucapan, kelompok 3 ada jujur dalam perbuatan. Masing-masing kelompok mencari contoh-contoh dari jujur tadi. Misalnya jujur dalam niat itu contohnya seperti apa? Minimal 3 ya, masing-masing kelompok. Terus Ibu juga minta masing-masing kelompok menyiapkan naskah. Besok Ibu ingin mengambil nilai dari materi ini. Nanti kalian bermain peran di depan kelas dan menampilkannya di depan teman-teman. Oke? Ada yang kurang jelas? Ada yang ingin bertanya terkait materi hari ini? Oke, tidak ada. Sudah jelas? Coba kita jargon lagi sebelum akhir materi. Masih ingat apa tadi? Aku anak jujur, berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Takbir, Allahu Akbar. Oke, sekali lagi ya. Aku anak jujur, berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Takbir, Allahu Akbar. Oke, mungkin hari ini kita cukupkan ya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan silakan nanti tanya langsung ke Ibu. Dan tugasnya tolong dikerjakan. Dan besok semoga bisa menampilkan hasil dari tugas kalian dengan baik, oke? Semoga pembelajaran pada hari ini kita mendapat keberkahan dari Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Allahumma amin. Ya, Ibu cukupkan.
Sebelumnya kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.